Jadi pengembangan organisasi ini ya, bagaimana sih pengertiannya, hubungannya dengan analisis jabatan? Kenapa analisis jabatan bermanfaat terhadap pengembangan organisasi? Jadi analisis jabatan meliputi pola proses interview ya, observasi dan analis. Maka proses ini membantu manajemen dalam memutuskan apakah diperlukan proses reorganisasi agar lebih optimal. Jadi ada informasi tambahan ketika kita melakukan interview, observasi dan analisis ya, terhadap jabatan tertentu. Kemudian ada juga manfaat bagi atasan. Manfaatnya apa? Deskripsi jabatan yang diperoleh lewat proses yang benar akan menjembatani kesamaan sudut pandang antara atasan dan bawahan ya, terkait tugas dan tanggung jawab ya, dan sasaran kerja yang harus dicapai. Jadi ketika kita melakukan analisis jabatan, si atasan juga memahami ketika dia dilakukan wawancara misalnya, ya, kesamaan sudut pandang ya terhadap sebuah jabatan. Kemudian penerimaan karyawan. Nah, para perekrut karyawan akan sangat terbantu dalam mencari dan seleksi kandidat ya. Hal ini dapat mengurangi subjektivitas dalam proses seleksi. Karena deskripsi jabatan yang baik membantu penilaian terhadap kesesuaian pelamar terhadap spesifikasi jabatan yang dipersyaratkan. Jadi karyawan yang kita rekrut sudah pasti bisa sesuai ya. Jadi meningkatkan penerimaan karyawan tersebut. Pelatihan dan pengembangan. Nah, job desk ini juga digunakan sebagai rujukan informasi terkait pelatihan dan pengembangan apa yang diperlukan oleh jabatan tertentu. Kemudian penilaian kinerja. Nah, di dalam job desk ini kan ada capaian atau apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan tertentu, sehingga dari situ kita bisa tentukan standar kinerjanya. Kemudian kompensasi, ya ini kaitannya nanti ketika kita melakukan pembuatan struktur upah, kita tentukan berdasarkan misalnya tanggung jawabnya, dan tanggung jawab itu biasanya terdeskripsi di job desk ini. Kemudian manfaat bagi pemilik bisnis. Memastikan bahwa setiap jabatan dalam organisasi memiliki kontribusi terhadap pencapaian keberhasilan. Jadi job desk ini bisa dilirik juga oleh pemilik bisnis apakah si pemegang jabatan bisa berkontribusi terhadap organisasi. Berikutnya, apa saja sih isi dari deskripsi jabatan? Pertama, tujuan jabatan. Nah, misalnya contoh supervisor produksi. Tujuan jabatannya adalah mencapai target kuota produksi dengan memenuhi aturan keselamatan kerja dan kualitas yang diharapkan. Nah, ini tujuan jabatan ini biasanya uraian singkat ya, pernyataan tujuan dari nilai jabatan. Hindari penggunaan pernyataan aktivitas. Jadi di sini tidak ada pernyataan aktivitas, tapi target ya, target kuota produksi dengan memenuhi aturan keselamatan kerja. Ini juga target keselamatan kerja dan kualitas yang diharapkan. Berikutnya yang kedua, tugas dan tanggung jawab utama. Nah, tugas dan tanggung jawab berisi pernyataan hasil yang diberikan, komprehensif, unik, memiliki sifat mampu terukur dan spesifik. Contoh misalnya manajer HRD. Tugasnya apa? Rekrutmen, pelatihan, anggaran operasional, dan bawahan. Ya, dia harus mungkin mengcoaching, konseling bawahan. Juga kita harus jelaskan uraian singkat dengan pertanyaan sebagai berikut kita menjawabnya. Bagaimana kontribusinya dilakukan? Ya, bagaimana dia melakukan rekrutmen? Bagaimana dia melakukan pelatihan? Bagaimana dia melakukan penganggaran operasional? Apa objek yang menjadi kontribusinya? Nah, objeknya harus dijelaskan ya. Nah, di sini ya, lebih jelasnya. Misalnya kontribusinya adalah seleksi ya.
Objeknya ada objek kontribusinya rekrutmen. Kenapa kontribusi tersebut diperlukan? Kenapa? Untuk menyediakan kandidat potensial sesuai tenggat waktu yang dipersyaratkan. Kemudian misalnya bagaimana kontribusinya dilakukan? Jawabannya adalah menganalisa kebutuhan, memonitor pelaksanaan, mengevaluasi. Objek dari kontribusinya adalah pelatihan. Ya, kenapa kontribusi tersebut diperlukan? Ya karena perlu terselenggaranya pelatihan dengan efektif. Seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian dimensi. Dimensi ini berisi informasi mengenai faktor finansial maupun non-finansial. Ya, jadi misalnya faktor finansial ya terkait dengan anggaran tahunan, anggaran proyek atau anggaran operasional. Kemudian juga bisa berkaitan dengan pendapatan tahunan ya. Intinya adalah berkaitan dengan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian faktor non finansial yaitu mungkin tanggung jawabnya terhadap membawahi berapa bawahan ya baik secara langsung ataupun tidak langsung, atau tanggung jawabnya terhadap dia memiliki tanggung jawab membawahi satu cabang ya, atau berapa pelanggan yang dia tangani atau berapa pemasok yang dia tangani. Berikutnya yang keempat adalah hubungan kerja. Nah, menginformasikan hubungan kerja dan bagaimana pemegang jabatan didukung jabatan lain dan sebaliknya. Misalnya jabatan dari sales supervisor ya, ada internal hubungannya dengan manajer finansial ya. Jadi sales supervisor harus menginformasikan laporan penggunaan anggaran. Misalnya sales supervisor mendapatkan anggaran misalnya ya. Kemudian dari sisi eksternal ada retail owner atau pemilik retail. Tujuan hubungannya adalah kerjasama pengendalian pasokan jaringan distribusi. Yang kelima, adanya wewenang jabatan. Nah, wewenang jabatan ini berisi informasi terkait apakah posisi ini memiliki kekuasaan untuk mengesahkan atau menandatangani suatu dokumen yang memiliki nilai nominal ya, seperti kontrak, tender, budget, pembayaran. Nah, ada dua tingkatan kewenangan. Yang pertama menyetujui, yang kedua merekomendasikan. Kalau misalnya ini menandatangani nilai kontrak penjualan di bawah 100 juta rupiah, nah ini sifatnya menyetujui. Menyetujui pengeluaran budget sesuai anggaran untuk nominal transaksi di bawah 1 juta rupiah. Ya. Kemudian yang ketiga misalnya merekomendasikan penerimaan, pengangkatan, teguran, dan memberhentikan karyawan. Nah ini contoh rekomendasi. Berikutnya yang keenam adalah spesifikasi jabatan. Nah berbeda ya dengan job desk ya, kalian harus paham bahwa spesifikasi jabatan ini berisi informasi mengenai persyaratan akan kualifikasi si pemegang jabatan. Jadi misalnya sales supervisor, latar belakang pendidikannya harus apa sih? Sales supervisor tersebut, apakah kita menetapkan standar dia harus S2 minimal pendidikannya? Ataukah boleh dari minimal D3 latar belakang pendidikannya dan lain sebagainya. Kebutuhan teknis yang dibutuhkan, kemudian pengalaman kerja. Nah, biasanya sales supervisor dipersyaratkan pengalaman kerjanya minimal 3 tahun tergantung kebutuhan perusahaan. Kemudian yang staff, level staff diperbolehkan biasanya fresh graduate atau yang berpengalaman. Kemudian kompetensinya. Kompetensi ini meliputi pengetahuan apa yang harus dia miliki, kemudian keterampilannya dan kemampuannya. Ada standarnya dari ketiga hal tersebut. Berikutnya, dari spesifikasi jabatan ini, contohnya misalnya jabatan manajer HRD. Ya, tadi sudah saya sebutkan, latar belakang minimum. Disebutkan juga jurusannya ya, S1